Work life balance itu kan artinya sebenarnya gimana sih kita bisa punya keseimbangan dalam hidup lah. Keseimbangan antara pekerjaan dan di luar waktu pekerjaan. Kalau misalnya waktu kita sudah habis di pekerjaan, jangan sampai sisa 16 jamnya itu kita full ngurusin pekerjaan. Akhirnya, satu, kita nggak punya waktu minimal untuk diri kita sendiri sejenak. Yang kedua, kalau kita udah terlalu capek, jadinya rudet dan rungsing tuh. Jadi nggak mau lah ngurusin keluarga, apalagi terjun di masyarakat. Karena yang kita pikirin kerjaan. Gimana biar bisa menyelesaikan pekerjaan. Goalsnya pengen work-life balance adalah biar hidupnya terasa seimbang. Ya yang pasti dia ngerasa lebih bahagia, ngerasa punya waktu lebih. Jadi nggak melulu nih bundet dengan pekerjaan. Sebenarnya intinya itu sih. Tapi memang ada penelitian yang menyebutkan kalau karyawan yang kerjanya part-time itu lebih banyak punya waktu work-life balance dibandingkan karyawan yang dia udah tetap. Nah itu memang kenyataan sih. Dan beberapa studi menunjukkan bahwa work-life balance ini memang sejalan nih untuk menaikkan kinerja atau prestasi goals di perusahaannya. Cuman yang perlu kita garis bawahi adalah work-life balance yang seperti apa yang akhirnya memang mendorong perusahaan ini dia jadi lebih baik dan punya kinerja yang baik. Cuman kebanyakan ya anak-anak di zaman sekarang karena udah ada gadget di handphonenya, jadi waktunya istirahat malah tergoda pengen scroll-scroll, nyari-nyari, semakin di-scroll semakin dicari, ternyata udah jam 12, ternyata udah jam 1. Akhirnya waktu tidurnya ke-skip, waktu istirahatnya juga ke-skip, dan paginya di tempat kerja dia jadi kecapean. Jadi seimbangnya itu nggak kayak timbangan gitu ya, di sini setengah kilo, di sini sama setengah kilo. Enggak, maksudnya di work-life balance itu kita merasa akhirnya melakukan aktivitas di luar rutinitas pekerjaan kita yang membuat kita merasa hidup lagi, merasa bergairah lagi, merasa termotivasi lagi, merasa lebih bahagia lagi, atau mungkin menemukan makna-makna dan hal lainnya lagi gitu. Makanya sebisa mungkin kalau kita kerja, satu, pilih pekerjaan yang sesuai memang dengan passion dan bakat kita. Sebanyak apapun pekerjaan, sebanyak apapun challenge dan tantangan yang dihadapi, kitanya happy dan enjoy aja karena seneng dengan pekerjaan itu. Terus yang kedua, kita memaknai pekerjaan itu. Kalian bekerja untuk apa sih? Ngapain di pekerjaan itu? Misalnya munculin deh rasa bangga dengan aktivitas yang saya lakukan, atau saya sedang melakukan hal besar nih dengan aktivitas saya sekarang. Otomatis kalau kita udah ngesetting itu, beres kerja, ya energi kita nggak akan low habis. Malah pekerjaan itu kayak jadi aktivitas kita untuk hiburan gitu. Refreshing kita ya karena kerja, karena kita menemukan passion dan kebahagiaan di sana. Nah setelah itu di luar kerja kita bisa melakukan hal-hal lain dan kita nggak jenuh. Mungkin saya refleksi ke diri sendiri kali ya. Nah kalau saya lagi jenuh, ngerjain sesuatu lagi buntet, nggak ada ide sama sekali, saya do nothing. Saya bilang ke diri saya do nothing. Do nothing itu saya nggak akan ngerjain apapun, saya nggak akan memikirkan sesuatu hal yang misalnya ini harus saya selesaikan, harus diin dan sebagainya gitu ya. Masa bodoh lah bahasanya. Masa bodoh dengan semua itu, saya pengen do nothing, pengen nge-restart. Coba letakkan perasaan bahwa kalian harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua itu. Kalian harus bertanggung jawab mencari solusinya. Kalian harus bertanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Rasanya capek dan lelah kan? Maksudnya kita menekan diri kita sendiri untuk menyelesaikan hal itu. Sementara ya udah, do nothing aja, rehat, berhenti sejenak, tarik nafas sejenak, habis itu udah kita lari lagi.